Terima kasih. Kita kembali bersama Damai Nusaku dan pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Robi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Habib yang saya hormati, pertanyaan saya terkait dengan perjalanan selama mudik. Kalau kita lihat situasi di negara kita ini kan begitu banyak masyarakat yang ingin mudik dan pada saat mudik berbarengan itu ada terjadi situasi di mana ada macet dan sebagainya. Tetapi euforia itu kan tetap ada. Nah kadang-kadang tentu ada yang lupa, ada hal-hal wajib, ibadah-ibadah wajib harus kita lakukan. Puasa juga merupakan sesuatu yang harus kita lakukan, tetapi ada mungkin ada dispensasi dan sebagainya. Tapi sholat yang wajib tentu bagaimana kita menyikapinya supaya ini bisa tetap kita laksanakan selama melakukan perjalanan mudik. Demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habibana, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi intinya organisasi bagaimana manajemen waktu pada saat kita mudik. Silakan Habib. Baik. Izin Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, menarik tadi pertanyaannya, bagaimana kita di dalam mudik tetap kita melakukan kewajiban-kewajiban syariat. Saya ingin mengulangi buat Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anakku sekalian yang mudik, tadi saya katakan mudik itu bukan perintah syariat. Nah oleh sebab itu jangan sampai kita mudik malah meninggalkan perintah syariat. Ya kalau seperti itu jadi berdosa. Ya, contohnya apa? Mudik-mudik, sholat enggak, la haula wala quwata illa billah. Gimana mau berkah mudiknya, gitu ya. Nah, jadi kita mudik-mudik perintah syariat seperti sholat jaga, ya. Kalau puasa ya boleh sepanjang safarnya memang jauh, jaraknya memenuhi, lalu kemudian kita mampu mengqadha, ya boleh kita qadha. Tapi kalau sholat enggak bisa seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rukhsah kepada kita, yaitu dengan menjamak dan mengqasar salat. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan di atas 80 km itu sudah boleh jamak dan qasar. Kalau misalnya dari sini pulang kampungnya ke Kudus misalnya, itu sudah memenuhi, gitu ya, karena sudah lebih. Bahkan sampai Bandung aja mungkin sudah ada yang lebih begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi manfaatkan rukhsah itu keringanan dari Allah. Ada orang yang, Bib saya nggak mau jamak qasar gitu kan, saya akan tetap melengkapi. Tapi akhirnya jadi nggak sholat, gitu ya. Jangan. Allah di dalam hadis dikatakan, kata baginda Rasul SAW, Allah itu menyukai hambanya yang mengambil keringanannya sama dengan hamba itu melakukan kewajiban. Ya, bahkan ada seorang sahabat yang ketika melihat ada tabiin yang nggak mau qasar sholat dalam jarak yang jauh, dia bilang, ya Allah matikan saya, kata sahabat itu. Kenapa kamu berdoa begitu? Karena saya sudah melihat orang yang benci kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasul aja yang begitu mulia qasar sholatnya, jamak sholatnya, kalau sudah memenuhi syarat. Ya, jadi jamaklah, qasarlah kita ya di dalam sholat, tapi jangan kemudian sampai nggak sholat. Lalu bagaimana kalau misalnya Bib saya ininya mungkin naik kapal atau naik ini yang nggak bisa sholatnya sambil berdiri, bisa sambil duduk, ya. Kalau misalnya kapalnya nggak bisa menghadap kiblat, ya karena mungkin gelombang atau pesawatnya ini belok-belok begitu, ya nggak apa-apa, menghadap kemana saja, ya. Nah kalau jaraknya pendek di dalam mazhab Imam Syafi'i maka hurmatul waqt kita sholat, lalu kemudian nanti pas turun sholat lagi yang sempurna ya, untuk menghormati waktu sholat di atas pesawat. Tapi kalau masih keburu, kalau enggak ya udah sholat menghadap kepada arah yang kita mampu, tapi jangan sampai tinggalin sholat. Bapak Ibu sekalian, orang sakit sholatnya boleh duduk, nggak mampu duduk boleh baring, nggak mampu baring boleh isyarat. Itu saking nggak boleh ninggalin sholat, ya, kecuali yang diberikan rukhsah, ibu haid, ya, penifas dan sebagainya, ya. Jadi manfaatkan itu keringanan yang Allah berikan, tapi jangan kita tinggalkan kewajiban. Akhirnya mudik kita yang tadi niatnya birrul walidain malah jadi dosa. Kenapa? Yang paling penting ditinggalin.
Wallahu a'lam bishawab. Habibana bisa tambahkan sedikit kalau kita lihat dari karakter jalan tol di Indonesia ini kan sekian puluh kilometer ada rest area. Tapi sebagian orang ya udah kita jalan terus akhirnya melaksanakan sholat di dalam mobil. Nah ini apakah bisa dianalogikan pada saat Rasulullah melaksanakan sholat di atas onta begitu Bib? Iya, ya ini juga pertanyaan bagus ya. Bagaimana kalau misalnya kan sekarang tol itu banyak rest area. Ya, alangkah baiknya seorang mukmin yang takut sama Allah itu dia sempatkan berhenti di rest area itu supaya sholatnya itu kamil, sempurna gitu ya. Sholat berdiri ngadep kiblat ya, wudhu sesuai dengan syariah itu yang paling sempurna ya. Lalu bagaimana tadi misalnya dia terus saja, lalu kemudian terus dia sholat di dalam mobil sambil menghadap kemana saja dengan alasan fa'inama tuwallu fatamma wajhullah, kemanapun kamu menghadap itu wajah Allah. Ayat itu adalah untuk orang yang sholat sunnah ya. Kalau sholat sunnah Rasul itu kalau sholat di atas kendaraan unta sholat sunnah itu beliau kemana arah unta itu atau kuda ya. Nah, tapi kalau misalnya sudah kemudian sholat wajib, Rasul memberhentikan untanya lalu sholat ya, turun. Itu bedanya begitu. Ya. Jadi jangan kemudian kita salah ngambil rukhsah, malah kemudian akhirnya sholat wajibnya menghadap kemana aja, gitu kan alasannya ayat itu untuk sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Bilang aja males begitu Beb ya. Nah, Baik, kita akan malas. lanjutkan lagi untuk pertanyaan selanjutnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.